Halo semuanya. Halo, apa kabar? Kita ini siapa nih? Kita ini PSK Podcast Sehabis Kerja. Halo masyarakat podcast. Asik. Ya, kita kembali ke acara yang tidak pernah ditunggu-tunggu. ya, podcast Sehabis Kerja PSK. Ya, Kita diingat sudah ya. episode keberapa ini, Pak? Kita yang kedua, Pak. Waduh, saya kira sudah 10 kali Loh, nih. jangan, Pak. Kita belum ada konten yang bisa 10 kali. Iya, belum cari bintang tamu, Ya. belum cari iklan, belum cari semuanya. Oke. Jadi untuk yang kedua ini Ha. kita akan membahas tentang siapa kita. Asik. Siapa kita? PSK. Siapa kita PSK? Dia aja kali. Podcast Habis Kerja maksudnya. Iya. Ya kan? Iya. Jadi yang kedua ini kita akan Membahas diri kita lah ya. Diri kita, saya akan nanyain Oke. Mas Bram ini dari kecil sampai kuliah seperti apa? Oh, asik. Beliaunya seperti apa? Terus sampai nanti ketemu korelasinya dengan bidang event. Nah, Mas Bram ini kan sekarang kerjanya di dunia event ya, Mas? Enggak, di dunia membohongi orang, Pak. Loh, oh iya. Itu kasarnya Iya, ya? itu ya gitu. Iya. Gimana supaya pundi-pundi ekonomi itu turun ke kita. Oh, gitu. Karena yang saya hidupin Oke. banyak, Pak. Iya. Oke. Mulai anak saya sampai anak orang. Oke. Mas Bram. Iya. Lahir di mana? Kalau saya lahir di rumah sakit, Pak. Iya. Lahir di rumah sakit. Oh, gitu. Rumah sakit apa? Rumah sakit apa? Dr. Sutomo, Pak. Dr. Sutomo. Iya. Duh, Di Surabaya. di Surabaya. Di Padahal Surabaya. itu rumah sakit terkenal dulu kalau kecelakaan, kalau ada di situ, Pak. Lu enggak, saya di sebelahnya, Pak. Puskesmas Dr. Sutomo. Puskesmas. Oke. Iya. Tanggal berapa, Pak? Ya kalau nggak salah itu malam-malam, Pak. Malam itu kan Malam. bisa dibilang jam 9 sampai jam Oh 12. tanggal, ini ngomong tanggal ya. Ya saya tanggal 21. Oh iya, Pak. saya Iya, tanya iya, tanggal. tanggal Pak. ya. Saya tanya tanggal. Tanggal 21, Pak, saya. Tanggal Pak. 21. Bulan Juli. Bulan Juli. Kalau- Oke. Bintangnya apa itu, Pak? Bintangnya saya bintang laut, Pak. Bintang Bintang laut. laut, ya. Bintang kejora, Iya. bintang laut. Saya kebetulan kepiting. Oh, Cancer. Iya, saya suka kepit-kepit orang, Pak. Oh, Suka sama kayak cepet-cepet orang. kakak saya Cancer juga. Cancer, iya ya. Berarti Juli, Iya. Agustus. Lupa ya. Tapi berarti yang pasti Cancer. Cancer, Cancer, ya. Iya. Belum ganti ya tanggalannya ya. Oke. Oke. Ya, Dulu- inilah. Asli Surabaya, Sidoarjo. Saya asli Surabaya, Pak. Asli Surabaya. Iya, jadi saya tuh lahir sama lontong kupang bareng, Pak. Oh. Iya, bisa habis makan lontong kupang kan. Oh, Waktu iya, keluar iya, set iya. sak lontong-lontongnya gini-gini, Pak. Iya, gitu saya. Oh, gila nih. Kata gitu ya. ceritanya gitu, Pak. Masa sih? Iya, gitu. Mungkin dulu ngidamnya lontong kali ya. Enggak, Pak, kupangnya, Pak. Hah? Kupang. Oh, kupang. Oh, iya. Kan kupang dari Iya, ceritanya. kan lontongnya masih ada gitu. Iya. Oke. Ya, Bapak enggak ketawa-ketawa dong, katanya interview. Iya, Iya. saya suka sama bapak sukanya ketawa. Iya, bener. Iya. Wah, nggak apa-apa terus. Kamu boleh masuk kok. Kamu boleh masuk. Kita kan bebas. Iya. Enggak Iya. apa-apa. Oke. Bapak ibu dulu kerja atau gimana? Kalau bapak saya dulu pegawai negeri, kalau ibu saya sama. Sama-sama pegawai negeri. Sama-sama pegawai negeri, tapi ibu saya lebih ke dosen, Pak. Dosen. Dosen. Kalau bapak? Kalau bapak lebih ke dinas PU. Iya. Oh. Pembantu umum, Pak. Jadi yang pengen, Oh, kopi. kopi. Nah, itu bapak saya, Foto Pak. kopi. Foto kopi. Nah, itu Oh, bapak saya, iya. pembantu umum. Ceperannya dari situ buat nguliahin bapak. Iya, bener. Terus anaknya bedugal kayak gini. Iya. Tapi apa ya? Alhamdulillah orang tua saya sudah bahagia sekarang. Ayo. Di sana. Di mana itu? Di surga, Pak. Di Di surga. surga. Oh, Insya Allah nanti ketemu sama saya. Semoga ketemu. Alhamdulillah ya, saya doakan Pak. Yang penting doanya Bapak terus. Iya. Amin. Setiap sholat didoakan. Ini kayak acaranya Mama Dede Iya. lama-lama ya. Nanti religi. Religi. backsoundnya. Bener. Oke. Berarti dulu termasuk ini dong, keluarga yang mampu Bapak Ibu kerja. Oh, Apa saya gimana? mampu, Pak. Bisa saya angkat besi kan mampu semua saya. Iya. Kuat Benar, semua. benar. Ya kalau dikatakan cukup lah, Pak. Cukup ya. Iya, cukup buat pusing orang tua Cukup. saya. Sampai kan saya cukup buat musingin. beli mobil, cukup buat beli motor. Kan kalau enggak ya? pegawai negeri dulu kan ya bisa apa sih, Pak? Ya cuma rumah 2 tingkat, tanah ada Banyak, Pak, 3. Iya Banyak gitu. itu, Pak. Ternyata tercukupi semua. Ya, alhamdulillah lah. Oke. Nah, masuk TK nih. Masuk TK. Oke. Kenangan apa yang Jadi yang gini, Pak. apa, Dulu itu masih saya teringat? masih saat TK itu orang tua saya kan pegawai negeri tadi.
Saya tuh sering digundul, Pak. Sering digundul. Oke, Entah kenapa kalau sering digundul, saya sering main beol-beolan. Di got, di selokan-selokan pinggir itu. Itu waktu sekolah apa waktu main? Ya waktu setelah pulang sekolah, Pak, kan main oke. beol-beolan. Jadi sering main gitu kan di apa namanya kalau di sekolah itu kan beolnya kan enak. Nah, jadi waktu saya pulang sekolah, potong rambut, mesti main beol-beolan. Saya mesti masuk ke dalam got. Ini true story, True Pak. story ya, Pak, True ya? story. Kok permainannya cukup gilani gitu? Iya. Saya itu dari kecil sudah bakat, Pak. Bakat gilani, Pak. Sudah. Tapi bakat. kayaknya kalau apa standar anak masuk TK itu harus pernah beol deh. Beol di sekolah, beol di rumah, Nah, ya kan? itu. Kayaknya semua orang mengalami. Saya pun Pasti juga mengalami. gitu, ya kan? Iya, benar. Kayaknya benar. syarat untuk anak TK itu pasti harus mengalami gitu. Loh, saya dulu tuh kalau pipis gak pernah mau di kamar mandi, Pak. Depan kamar mandi. Bapaknya kurang ajar. Loh, memang saya begitu, tapi promotornya mati, Pak. Mati. Tolong ya, Pak. Nyalakan. Ini siapa Tolong, ya. yang mencet ini? Ini ya. Oh, ini nggak bisa ya, Pak. Oke, X. Oke, kita gini aja Oke. lebih enak. Prompternya, waduh. Ya. Nah, Nanti dikat aja. dikat aja enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak ada iya. kat-katan di sini, Pak. Nah, semuanya terus, Pak. Habis Beol itu di ya, beol sering di selokan. Kalau di selokan gitu sampai apa ya? Itu yang ngajarin siapa, Pak? Duh, yang ngajarin? Nggak ada. Nggak ada. Saya kan orangnya Otodidak aja. Iya, saya tuh orangnya inisiatif. Inisiatif. Saya tuh orangnya inisiatif. Cuman belum terarah. Apalagi waktu masih kecil suka yang itu loh, Pak. Foto-foto pakai apa? Satria baja hitam. Heeh. Mukanya ganti muka saya, masih inget nggak? Oh iya, inget itu kan, di ya? mana permainan apa Iya, ya? iya. Pasti ada itu. Pasti ada. Di mana Dan itu pun selalu kayaknya ada. ngelihat Mbak itu kayaknya asik gitu loh. Ya, asik. Kita harus pengen nyoba. Heeh. Ya kan? Mesti Harus pengen dong, nyoba. harus dong. Kadang Kalau nggak pangeran-pangeranan ya toh. Iya, benar. Kadang orang yang badannya dempal gitu toh, ya toh. benar. Kelihatannya itu satu TK ya dulu ya. TK ya. Mungkin, Pak. Iya, ya. Oke. Terus berarti kalau dibilang apa sukanya main di got, main-mainnya juga di got enggak atau ya apa? Enggak, kalau saya mainnya enggak di got, Pak. Mainan Di masa sebelahnya kecil. got. Di sebelahnya got. Tong sampah. Dulu tuh suka mainan hewan-hewan sih, Pak. Hewan Iya. apa itu, Pak? Ya kayak misalnya kucing, anjing, Oke. terus saya lempar-lempar gitu. Duh. Seriusan saya, Oh, iya. saya tuh dulu tuh sudah Penyiksa pakai hewan. penyiksa ya. Iya. Awas loh Pak, nanti sama komunitas hewan Bapak dihujat gimana? Santai, saya bukan Panji. Saya bukan Panji. Tapi memang sampai sekarang pun saya jadi akhirnya takut sama hewan, Pak. Oh justru malah akhirnya Malah takut? takut, karena kan sering Karma kalinya, Pak, ya? Iya benar. Dulu sering nyakitin Ya, hewan, gitulah. terus bapaknya ngerasa ini karma ini. Akhirnya saya suka mainan itu, Pak, susu kaleng, Duh, susu kaleng. Saya bayangan Jangan khawatir. bayangan saya sudah ke susu kemasan. Susu kemasan, iya. Tetap iya. susu kaleng. Susu kaleng benar. Oke. Ada. Harus Punya- ngurusin ya. Terus Punya sebutan saat kecil nggak? punya, Pak. Apa? Bram. Ya kan. Tidak, maksudnya itu kalau nama saya ya, dulu kecil itu dipanggil Bejo. Bejo. Oh, iya. Dulu itu saya kecil itu sering dipinjam-pinjam tetangga. Oh. Itu jadi misalnya dibawa tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3 gitu. Oh. Ini bisa lah gue nih. Oh, iya. Nah, lama-lama dipanggil Bejo itu. Bejo gitu ya. Kalau saya sering dipanggil Sugiantoro, Pak. Oh, Iya, pemain bola. Pemain sepak bola kita. Mungkin nama Bejo Sugiantoro dari situ. Dari situ, dari Iya, saya iya. dan Bapak. Iya. Ya, Pak. Tapi kan tuan Bejo, Pak, bukan. Dia kan lahir duluan. Kita yang niru, Pak. Iya, gitu ya. Ya, kalau saya dulu nggak ada nama. Nggak ada ya, nama, tetap nggak ada Bram nama. gitu dari awal ya. Bener, Oke. dari awal sudah iya, namanya iya, Bram. iya. Oke. Terus ini nggak, Pak, punya apa namanya sahabat yang dulu masih diinget, misalnya kalau mainnya sama itu, Punya. terus apa namanya kalau nakal ya sama dia. Ini ngomongin kisaran SD naik SD ya. ya. Saya kisaran dulu SD itu ya. Pak. Pecinta mata kucing. Nah, Pecinta mata kucing. Sampai kan nyolong-nyolong sepeda gitu, itu sampai ya? nyolong ya. Itu. Terus? Pecinta titik jazz dulu tuh. oke. Jadi saya sering ngambil itu banyak. Ada tuh namanya Rama dan namanya macam-macam lah. Sampai Itu. akhirnya satu kelas itu, Pak. Heeh. Dipanggil nama satu. Tak dipanggil semuanya. Ditaruh di ruang kepala sekolah. Disuruh ngaku. Oke. Ya saya duluan, Pak. Iya saya ngaku. Saya ini gini. Tapi saya disuruh sama Dimas. Dimasnya kan kaget. Loh, Dimasnya disuruh- nuduh yang lain juga. Iya. Akhirnya dia pakai trik yang sama. Ah. Nah, di ujung terakhir baru dia bilang,
saya disuruh Bram. Ya muter lah, muter. Yang namanya anak kecil Pak takut salah ya. Makanya dikasihkan ke teman-temannya. Ya begitulah Pak ya namanya anak kecil. Terus dihukum apa waktu itu Pak? Waktu itu disuruh push up. Push up, lari. Ya dulu hukuman standar ya. Hukuman standar push up atau hormat. Iya, sampai pun dulu kita kan di satu lingkungan gitu kan suka main Sega gitu kan. Itu selama 1 bulan tidak boleh main. Enggak disiapakan kan. Saya itu punya Super Nintendo, teman punya Sega, teman punya saya itu habis banget Pak satu lingkungan gitu Pak. Tadi kan. Sepatunya itu Egel. Termasuk bagus Pak dulu. Iya, termasuk bagus Egel, di Praban. Kasogi, Bata, sama Pro ATT. Ya, yang belakangnya Pro BW itu ya. Nah itu zaman-zaman dulu sepatu-sepatu itu keren banget. Akhirnya kita nggak boleh main itu semua. Jadi kak saya main ke teman saya nggak boleh main, pulang. Kalau teman saya ke rumah saya juga nggak boleh main. Akhirnya kita nggak main. Iya, yang paling lucu itu waktu saya itu sunat. Saya itu sunat bukan karena saya mau disunat. Karena itu kan dulu masih ada namanya bluron, tahu nggak? Bluron itu kalau ada kali-kali kecil ataupun mas banjir gitu kan main-main gitu kan. Nah saya itu Pak, saya itu ini kotor tiba-tiba. Oh, karena sering main itu. Iya, terus bapak saya gini bilang, kalau bersihin kayak gini nggak bisa ini pakai air raket nggak bisa. Dikasih minyak gas Pak. Iya, dikasih minyak gas. Kasih plastik minyak gas masukin gini, seret. Bener-bener itu bersih Pak. Ini gini Pak, ini gini ya. Ini misalnya ini punyanya Bapak. ini minyak gasnya Pak. Ya. Set dimasukin gini. Terus 1 menit aja dikeluarin set. Langsung bersih ya. Oh iya lah. Langsung bersih. Enggak percaya. Ini ilmu baru. Silakan dicoba. Iya, besok paginya Pak, endoknya besar. Endoknya segini. Ya telurnya. Loh, berarti kisah sandok-dok. Sandok-doknya Pak, kan masuk semua. Set itu bersih. Pakai apa? Pakai minyak gas. Minyak gas itu enggak tahu ilmu. Jarang loh sekarang minyak gas ini. Iya dulu kan ada banyak ya sih memang. Itu untung Pak, itu untung aja nggak dikasih korek, nyalain kompor. Ya dari situ akhirnya. Terus akhirnya gara-gara gede itu sunat. Akhirnya ke dokter dikasih obat, kan sudah mengecil, terus disunat di situ. Bukan karena ini. Dulu sih kalau saya kecil kan kenapa disunat? Karena dapat duit banyak. Bukan, karena itu dulu. Dibohongin itu loh. Iya, jadi setelah disunat, terus habis gitu 3 bulan kemudian kan udah sembuh nih Pak. Baru orang tua saya bikin acara besar-besaran sunat. Padahal saya sudah sunat. Itu perayaannya. Karena waktu kan sakit. Oh iya. Gitu. Iya, bapaknya kan kayak bapak suka show off juga ya. Padahal acaranya selesai tetap show off saya. Tetap show off dulu ya. Yang penting gaya dulu. Yang pernah waktu saudara nanyain, "Loh, Mas, kan habis disunat, kenapa kalau lari?" "Enggak, sudah sehat aku." Ini gitu Pak. Iya, dulu gitu. Termasuk kecil apa besar punya? Sampai besar gitu terus Pak. Sampai besar saya gitu. Kalau nggak percaya, gitu saya itu luar biasa saya itu. Ya. Apalagi keberanian gitu. Cita-citanya Bapak pengen jadi apa waktu kecil Pak? Jadi dokter sih. Standar pindah-pindah. Pernah jadi polisi. Terus habis itu setelah pacar saya direbut polisi, nggak mau jadi polisi, jadi dokter. Terus pacaran kelas berapa sudah mulai pacaran? Kalau pacaran beneran kan mulai kuliah. Tapi sebelumnya saya pacaran itu kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. 1 SMP saya pacaran. Pacaran itu yang saya pernah cerita di episode pertama. Kalau cinta monyet enggak, Pak. Saya cinta anak orang asli, Pak. Oh iya. Iya. Nah, itu satu antar jemput. Jadi karena dia cantik sendiri, putih, tembak. Semuanya pada ayo terima. Pacok-pacokan. Nah, gitu. Ternyata si dianya menerima. Tetapi sesungguhnya tidak suka. Pernah ceritakan di episode pertama, itu dia. Akhirnya wis. Karena saya tahu dia tidak suka, pakai laki-laki, Pak. Saya nangis di depannya dia. Jangan gitu dong, gitu saya Pak. Akhirnya ya wis lah, karena dia nggak suka ya kita putus. Ini teman-teman saya SMP nggak tahu pengorbanannya saya nangis di depan dia, nggak ada yang tahu. Dan juga nggak perlu tahu teman-teman saya, nggak penting soalnya hidup saya. Dulu Bapak waktu sekolah itu sama teman-teman dikenal orang yang seperti apa? Maksudnya dalam artian memang senang musik Bram iki. Itu enggak, dulu kalau kita ngomong SD saya Pak, atlet renang.
SMP tahunnya pun turunan. juga sama. Oke. Sama. Nah, tapi memang pada waktu itu saya suka bermain musik. Oke. Nah, jadi di tengah-tengah saya main musik, Suka musik SMP. mulai les, bukan mulai suka ya. Oh, siapa yang inisiatif? Maksudnya dari Bapak? Dari ibu. Dari ibu. Oh iya. Nah, nggak apa-apa, ini ada iklan. Iya. Martabak. Jadi saya itu suka musik mulai SMP, ada acara-acara di sekolahan, saya main musik. Awal saya main gitar. Memang dari maksudnya dari keinginan sendiri. Karena main musik. Pak, dari satu kelas itu akhirnya kan main musik. Oh, main musik. Memang lingkungannya Waktu itu main musik. Memang sekolah dulu selalu ada acara pensi tahunan. Ya, Nah, memang ada sih mesti. akhirnya sampai bisa main musik nih. Wah, tunjuk. Saya bisa. Main. Pertama main gitar. Kok gak enak? Udah kamu aja yang paling gampang. Kata-kata ngepas, akhirnya enak nih bass kok gampang. Main bass terus sampai sekarang. Sampai akhirnya Bukan karena saya pinter ya, karena paling gampang waktu itu ya, paling gampang. Ya itu yang sekarang. akhirnya dileskan sama Bapak main bass. Main bass sampai saya akhirnya ngelesi peluru. Ngelesi peluru kan. Kayak metrik lah. Kayak metrik. Bapak tahu film metrik kan? Tahu lah saya, orang saya nggak pernah nonton. Diceritain terus. Ya. Nah, apa ya enaknya? Saya tahu tapi mau pas kenakalan ya. Iya. Mau pas kenakalan. Ya. Ini kameranya memang harus pindah-pindah gini. Iya dong. Oh, Wah, iya. ini kameramen handal. Kalau masa sekolah kan pasti ada masa nakalnya. Kenakalan seperti apa, Pak? Oh, banyak, Pak. Dulu sini. Waktu SMA itu kan waktu zamannya Natal. Itu ada topeng-topeng monyet dulu, Pak. Oke. Dia saya bawa topeng monyet itu, ya. Saya pakai, Pak. Saya pakai. Topengnya. Topengnya saya pakai. Waktu itu saya kan ada guru nih, keluar kelas di sekolahan itu. Di kelas itu kan di kaca belakang saya pakai topeng monyet gini-gini. Oke. Wah, Oh, gitu kan. nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Oke. Teriak, akhirnya anak teriak semua, saya dipanggil sama Pak Kasek. Udah sekarang gini kamu saya hukum. Dah. Loh Pak, tapi saya kan bercanda Pak. Ya nggak bisa, semua dihukum. Atau kamu keluar dari sekolah, udah saya dihukum aja. Hukumnya Itu sendirian? Sendirian. Oh. Pakai topengnya keliling lapangan. Dah. Lari lah, Pak. Malu Pak saya Pak kalau keliling lapangan Pak. Loh, nggak apa-apa, kamu harus lari. Ya, akhirnya saya lari Pak. Lari keliling Iya, sekolah. tapi guru saya begini. Untuk teman-teman yang di dalam kelas Oh, dipanggili Pak, anjir, malu kan. Anu ya, Malu. bener-bener ngenain mental ya. Pak? Iya. Lalu itu, Pak, jangan gini Pak, saya malu Pak, ada pacar saya. Ya udah, hukuman saya peringan. Jalan kaki. Lah, foto ae lah. Akhirnya jalan kaki, saya dilempari pohon mangga, dilemparin batu, tapi saya harus pede Pak. Itu tetap pakai topeng itu, enggak? Tetap pakai topeng, Pakai harus topeng. harus pakai topeng. Ya udahlah, tapi yang namanya Nyerang psikis ya. Iya, nyerang psikis. Guru saya aduh. Lucu. Itu Gitu. kalau ada kayak kejadian di situ pasti langsung dilaporin orang tua, diviralin itu Pak gurunya. Iya Enggak, kan? kalau saya enggak mau, Pak. Oh, udah ya? Justru saya mau masukin bahwa saya terima kasih sama guru saya. Oh gitu. Sejak saat itu saya satu level sama monyet, Pak. Saat itu bapaknya dipakai topeng monyet sama Iya, orangnya. tapi justru karena itu saya terkenal. Akhirnya saya itu pernah punya pacar, Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh. Pacar Donjuan sama dong. perempuan, Pak. Ya iya, Pak. Iya. Masa perempuan lagi. Lagi enggak apa-apa kan selingan, Pak. Selingan ya masa makan Oke. tempe terus. Nah, Itu. sekarang masuk di masa kuliah. Masa kuliah, masa pacaran. Oh enggak ya, masa kuliah. Iya, Tadi iya, kan iya. sudah pacaran kan? Iya benar tadi ya. Pacarannya tadi sudah. Masa pacaran. Masa kuliah. Nah, sekarang masa kuliah bukan pacaran lagi. Oh iya. Lebih suka Lebih ke kegiatan ininya apa? kapan? Loh, saya tuh gini tuh mulai Iya, ini mulai kan. tahu gitu. Mulai. Sejak saya disuruh gini tuh. Pak. Ya kalau saya bilang masuk masa kuliah ya apa ya? Kuliah saya itu tidak terlalu menarik sih sebenarnya Pak. Karena kan Kuliah di mana tuh, Pak? saya itu kuliah pernah di satu ITS. Habis itu Oh, pernah loh? Pernah. Pernah habis itu langsung ke Ngambil S1. apa? Ngambil komputer, Pak. Saya tahu arahnya. Ini Ngambil komputer. guyonan lama. Iya. Komedi lama. Iya. Kalau malam ngambil komputer. Enggak dimarahin. Enggak.
Itu. Nah, terus Kalau pagi dihukum. Dihukum. Ya intinya gitu sih Pak, saya dulu itu ngambil komputer. Beneran saya ngambil komputer Pak, jurusan hardware. oh. Di situ. Tapi cuma saya alhamdulillah nggak pintar. Oke, Akhirnya- makanya nggak buka toko di THR. Ya bukan, tapi saya pernah kerja di THR Pak. Oh, pernah kerja? Iya, saya punya teman itu, aduh anjing banget. Saya ajak kerja. Jam 9 masuk itu jam 11 dia masuknya. Sampai pun kan tokonya sebelah-sebelahan itu Pak. Terus dia bilang, bro, kalau mau beli, udah jam dulu belum bro ya? Pak, kalau mau beli laptop jangan di sini Pak, mahal Pak. Pak di sebelah Pak, teman saya namanya Bram Pak, murah. Lah, dia nggak mau jualan Pak. Dia nggak pede sama barangnya sendiri. Iya, yang paling asem lagi waktu gajian. Namanya dia kan Ganda. Nama saya kan Bram. Iya, iya, iya. Dia tuh ngambil duluan. Oh, Dia kalau- bilangnya itu yang bawa dia kan saya Pak. Heeh. Bram, dikasih duitnya. Tak. Gajinya lumayan gede Pak. Oke. Saya dateng kan, Heeh. pasti dianggap ganda kan. Oke. Anak yang datangnya selalu telat. Setelah itu Oh. kalau ada komputer, ada orang nanya disuruh ke tempat saya. Tempatmu. Tiba-tiba saya datang, saya dimarahin Pak. Jadi gini Mas, kalau kerja itu yang semangat. Target itu harus dicapai Mas, karena semua itu gini-gini. Terus saya bingung masalahnya apa. Saya digaji. Saya itu Paruh. kok sedikit. Hmm. Udah saya diam. Nah, saya kan telepon tuh ke teman saya. Bro, nama uploadmu siapa? Bramantia Hutomo Akbar. Asik. Tak beritahu bro ya, namamu ini Ganda Wijaya yang tak bawa. Tolong, saya ini kalau dibohongi jangan mentah-mentah. Loh, kalau aku nanti ngambil atas nama Ganda, ya aku harus ini lah Bram. Ya aku ngomongin Bram. Jangkrik. Sejak saat itu saya nggak mau di THR. Dia sudah jadi penipu sejak. Dia tahu. Kamu belajar berapa bro? Berarti pinter Mas Gandanya. Iya. Kamu belajar berapa bro? Aku janjian jam 12 Mas. Ya udah aku tak ngambil jam 12. Dia datang jam 11 dia. Atas nama Bram tadi. Saya yang ngambil nama Ganda. Stres saya, Pak. Bapak kurang ilmu kayaknya Mas Iya. Ganda. Ditipu Mas Ganda. Tekniknya sudah mulai kuat. Oke. Nah, dulu waktu kuliah itu lebih sibuk kegiatan apa? Maksudnya biasanya kan kalau saya kuliah dulu ya kuliah oke, cuman kadang nongkrongnya ini lebih sering sama anak-anak fotografi. Iya. Makanya kan saya akhirnya suka foto dan sebagainya. Kalau saya sering kerja kelompok sama anak orang Pak di rumahnya dia. Oh, di saya rumah tahu arahnya kemana. Iya. Kayak di film-film Iya. apa Kerja gitu. kelompok. Iya. Kerja kelompok awalnya terus habis gitu pusing kepalanya, tidur. Kalau saya triknya nggak gitu. Ini gimana sih? Tugasku ini belum kelar, nggak paham, aku sakit, aku di rumah. Nah gitu. Makan kosong, dia ngambil ke rumah saya Pak. Ngambil di rumah saya. Bapak sudah tahu itu rumahnya Bapak sudah kosong. Kosong dong, pasti kan semua kosong, anak-anak nggak ada, teman-teman semua nggak kesana. Yang bikin stres Pak, pada waktu itu saya begitu, teman saya tak tanyain, nanti kamu ke rumahku nggak bro? Enggak ke rumahmu. Wes, si cewek itu datang Pak, tak, sudah masuk ke perangkap, cerek, saya ke kamar mandi dulu. Cuci kaki, tahu-tahu teman saya datang Pak, terus dia tanya ke adik kelas itu, ngapain kamu di sini? Adik kelasnya juga banyak, lu Mas Adit ngapain di sini? Gitu. jadi saya nggak bisa ngomong Pak. Iya. Terus ya udah, dia pertama jilbaban Pak. Waktu di situ saya sudah nggak berjilbab. Oh, sudah nggak berjilbab. Sudah nggak berjilbab. Padahal sudah mau waktunya ya. Sudah waktunya. Wah, dasar Mas Maksudnya Adit gini ini loh, ganggu kalau aja. seumpama mau ke situ ya mbok di SMS atau di WhatsApp lah dulu BBM. Biar tahu lah kondisi-kondisinya. Lah yo eman. Lah yo toh. eman. Sudah Padahal beli. itu agak seret ngono lho. Selesai masalah. Sudah beli alat Iya. kontra. Enggak pakai kontra, Enggak. Pak. Saya langsung, Pak. Oh, langsung? Saya kan pakai ini. Apa itu, Pak? Hah? Enggak, dia kan itu kan bersihin komputernya, bersihin. Oh, itu iya, pakai benar. Ini Ya, loh, ya. Pak, saya dulu itu. Ya. Itu masa kuliah apa masa ini. Colmek. Anu, colek McD. Ya McD ya sama. Iya. Colek McD. Iya. Tapi memang pendengarnya anak-anak LKM ini enggak sebodoh-bodoh itu. Jangan khawatir. Yang penting kan dilurusin dulu. Iya, Pak. dilurusin dulu. Masalah kamu paham apa enggak itu urusan kalian sendiri. Iya. Ya gitulah masa kuliah saya itu dulu itu apa ya, karena dulu saya di D1 ITS, saya bekerja pada waktu di S1 itu kan banyak teman-teman yang lulusan SMA. Jadi saya tuh agak males berteman dengan mereka. Karena ya itulah,
semua ngebahasin cuma masalah seneng-seneng, jalan-jalan dan sebagainya. Saya males, akhirnya saya tidak bergaul dengan mereka. Akhirnya yaitu teman-teman lulus saya mulai kuliah, mulai sadar ternyata saya salah, strateginya salah. Ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, ya itulah namanya hidup. Oke. Kalau saya mulai masuk di dunia event, Pak. Terus akhirnya setelah dari D1 apa tadi? ITS ke S1 Ilmu Komunikasi di Winsa. Iya. Universitas Negeri Shanghai. Tadi dengar Pak Adit ngomong saya pirujutnya. Anu dong. Chinese putih dong. Iya Shanghai. Kalau koko sih nggak tuh caranya ngomong. Lulusnya harus paling nggak jualan handphone. Duh, enggak. Aduh, Pak, bocoran handphone saya, Pak. Saya belum mikir. Saya belum mikir. Iya. Saya pikir ada komedinya. Enggak ada, ya itu. Winsa itu. Ya saya suka dunia musik, apa? Ilmu komunikasi. Kompor, Pak. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ngambil di dunia broadcast. Makanya bapaknya sering ngomong. Iya, sering ngomongin orang, Pak. Ngomongin orang. Iya, saya ingat jilatannya Bapak ya. Kalau sudah promo itu, bahasa semua yang biasa ngomong. Iya. Ya akhirnya ngasih kerjaan ke Bapak. Iyalah, ya harus nah, gitulah. itu kan nggak ada hubungan sama musik waktu kuliah itu, Pak. Oh, saya ikut ekstrakurikuler musik. Apa namanya? UKM. UKM musik. Ya itulah senjata saya untuk mencari wanita. Kan dulu kan apa ya, Pak? Kan saya tak semir, bawa bass, bawa gini. Dari atas kelihatan ada yang orang lihat satu. Di pikiran saya bukan masalah musik, Pak. Kena pasti gitu, Pak. Iyalah. Nanti ini jadi target gitu ya. Iya. Sudah berapa wanita, Pak? Biasanya anak band itu kan saya tuh cuma kalau ngomong, Pak, takut istri saya nggak tahu namanya itu loh, Pak. Sudah jadi PR. Saya kan ini aja, Pak. Maksudnya ini cerita masa lalu iya. Ya sudahlah, masa lalu. Kalau di kampus itu identik, kalau anak band kan identik dengan wanita. Iya. Kalau di kampus itu pacarnya nggak banyak. Kalau bisa dihitung ya 1, 2 orang. Okay. 2 orang. Tapi yang nggak terlihat itu yang banyak. Yang semalam. Gitu. Ngapain semalam, Pak? Kerja kelompok tadi. Pernah nih cerita nih. Habis nyanyi kan. Tahu-tahu dia tuh nggak dandan saya pulang, Pak, naik sepeda motor. Oke. Terus bilang, "Mas, aku kedinginan." Loh, kan sudah nggak hujan. Pakai jas hujan aja, Mas. Pakai jas hujan kayak, Pak. Set. Saya tahu ini. Saya naik motor nih, Pak. Dia pakai jas hujan. Saya pakai jas hujan. Saya khawatir, Pak, kalau saya nggak tahu jalan. Waktu itu saya di kota lain. Oke. Bro, anterin bro. Kamu tahu alamatnya daerah sini nggak? Tahu. Dia tuh ngedaping saya, Pak, teman saya. Oke. Saya gonceng. Tahu-tahu dia pegang-pegang, Pak. Oh gini, Pak. Ya, Pak. Bapak ada. Ya, dari sini. Ya kan? Set. Ini kan. Dia di belakang gini. Gini dong. Oke. Iya, tahu-tahu dia pegang-pegang, Pak. Pegang apa? Pegang perut? Oh enggak, bawahnya, Pak. Bawahnya kaki. Ya. Itu toh ya. Pegang, Pak. Tahu-tahu dia bilang, "Mas, kalau aku kepingin buka boleh." Loh, boleh. Siapa yang larang? Lah teman saya ini kan pertama kecepatannya 40, Pak. Tahu-tahu dia nggak sadar kalau saya itu kecepatannya 10, Pak. Itu mengenakan situasi. Iya. Supaya nggak lihat temennya yang di depan. Iya, supaya nggak ngelihat kan. Iya. Udah dibuka, seret, wah sudah keluar kemana-mana dong, dipegang, seret. Loh, saya pernah ngalamin itu. Sampai di tempat, dia kan pulang. Saya bilang, kok nggak tutup sendiri aja, Mas, aku males. Dia males ya. Saya bilang ke teman saya. Awalnya aja giat ya. Selesainya nggak mau nutup. Nggak mau nutup. Iya, ada. Nah itu, bro, sini. Lihat ya, tangan di luar. Jas hujan saya buka, Pak. Tereng. Wok. Nggak punya aturan nanti saya. Joni nggak punya aturan. Bapak cerita gini nggak apa-apa ini? Cerita gini. Ya kan cuma cuk aja. Cuma ya cerita masa saya lalu tuh ya. ngebuat ceritanya ini mikir ya, Pak. Demi konten lah. Demi konten. Jadi ini tuh mohon dipercaya istri saya. Enggak sebegitunya ya. Ini karena demi konten makanya ini. Nggak usah dilurusin. Paling teman-teman yang sudah tahu cerita saya pasti akan memahami itulah. Oke, Pak, kita kembali ke laptop. Iya. Nah, akhirnya Bapak
kenal sama dunia event ini seperti apa? Oh, kalau dulu waktu saya di S1 itu saya punya ibu tiri kan. Ya, ibu saya itu meninggal di saya umur 17 tahun. Habis itu iya. Ayah saya menikah lagi. Habis itu sering ngebandingin. Anakku nih yang seumuran sama saya itu udah dapat duit nih dari gini. Oke. Kan saya mikir, terus aku bisa nggak ya kayak dia jadi SPG waktu itu, Pak. Okay. Nah, saya kan nggak mungkin dong jadi SPG kan. Loh, kan nggak mungkin. Anak yang dari Ibu Tiri jadi SPG cewek, kan. Maksudnya berapa anak dari Ibu Dua. Tiri? Yang satunya sama seperti mbak saya, yang satunya sama seperti saya, seumuran. Oh, 2 cewek berarti? 2 cewek. Okay. Nah, dari kamu? Anak saya 3. 3. Mbak saya sama adik. Karena akhirnya sering dibanding-bandingin. Suatu saat saya sebel, Pak. Nah, kalau kayak begini, ya udahlah, saya tak mau jadi sama seperti dia. Jadi SPG ya. Enggak SPG, tapi SPP. Saya masuk di salah satu distributor susu. Masuklah di situ. Susu kemasan. Kemasan yang tadi iya, kan? yang warna brand kuning. Oh, Golkar. Lama ya Pak ya. Ya itu saya ikut susu itu. Akhirnya saya tahu dunia event kok menarik. Tapi saya pertama kali kerja itu saya keluar dengan kondisi nggak enak. Saya dituduh mencuri. Padahal saya nggak mencuri. Ngambil toh. Iya, ngelus. Gitu. Akhirnya saya disuruh pilih. Kamu keluar atau kamu kerja di sini. Tapi kalau kerja di sini kamu harus mengganti. Oh, mengganti. Saya lebih baik kerja di sini. Enggak saya keluar karena saya nggak mencuri. Iya, ngakui toh, enggak masuk toh. Maksudnya kalau tetap kerja ngakui berarti. Ngakuin dong. Ya, saya kan nggak ngakui. Padahal enggak kan. Enggak tahu ya. Enggak. Ngambilnya enggak banyak sih. Ngambilnya enggak banyak. Nah, intinya saya itu akhirnya saya keluar. Justru dari cerita itu saya cerita ke teman saya, diajaklah ke satu event-event hingga ketemu kantor saya. Waktu saya freelance di kantor saya. Kantor saya ini sekarang Diandra ini. Nggak apa-apa disebutin, nggak apa-apa. Orang-orang sudah pada tahu. Saya kan famous asik. Iya. Terus ya, akhirnya saya kerja. Akhirnya kenal di situ. Jadi apa istilahnya kalau di FOB namanya. FOB saya di situ sampai 2015 saya kerja di Diandra. Pas saya lulus 7 tahun kuliah. Loh, berarti waktu yang aku sering main di tempatnya Bapak itu, Bapak masih main yang di susu itu, maksudnya? Enggak, saya cuma sebentar, Pak. Itu cuma 3 bulan mainan susu. Saya kerja 3 bulan itu. Cuma waktu saya main susu-susu yang lain, nah itu sudah ikut bendera lain, Pak. Oh. Iya, dari benderanya IOA, IOB. Justru karena saya dibuang dari IOS itu, yang dituduh mencuri itu tadi, saya akhirnya kenal dengan distributor susu-susu yang lain tadi itu. Kayaknya tetap mainannya susu terus. Tetap susu, iya karena benar. Bapak tahunya dari awal masuknya susu. Masuknya susu. Saya disuruh geser ke kanan. Iya, jahat Pak, kameranya. Jadi seperti itu. Oke. Kurang menarik ya cerita saya, Pak ya? Menarik, Pak. Oh, menarik ya, Pak ya. Menarik untuk apa dihina-hina. Menarik bagi saya. Kenapa, Pak? Karena akhirnya kan pada akhirnya saya ketemu dengan Bapak ini kan waktu di dunia event. Iya, di dunia event. Ya toh. Benar. Waktu itu di Andre ya, Pak. Iya, tapi sebelum itu kan memang aku sering main di tempatnya Bapak. Tapi Bapak enggak ada sih. Justru saya ketemunya kan sama Mas Kunto. Mas Kunto lagi, ya toh. Tapi semoga cepat sembuh Mas Kunto ya. Semoga cepat sembuh. Itu sahabat saya, Pak. Sama, Pak. Saya tuh suka lihat dia itu ngerjain sambil tidur, Pak. Jadi gini ya. Ya. Nah, jadi gini lagi ya. Ya, anak-anak sudah pergi semua. Ya. Gitu terus dia. Ya, dia baik hati Pak orangnya, Pak. Baik hati dan tidak sombong dan perhatian menakut. Enggak kayak Bapak. Saya tuh sombong dulu, masalah bisa tuh nanti. Ya. Dipikir nanti. Terus pada akhirnya bekerjalah di dunia event. Mencari nafkah di dunia event. Di dunia event dan tetap ada di dunia musik. Tetap akan di dunia musik. Iya, jadi tetap ya berkembang dikit-dikit. Nah, rencananya ke depan ini apa, Pak? Ya intinya kalau saya sih ini ngomong serius yang ini. Ya, serius. Kalau kan rencana saya backsoundnya juga dramatis. Iya. Mencerminkan kehidupan Bapak ini sungguh-sungguh heroik ya. Kalau saya sih kepinginnya ya itu sih ya punya usaha retail, ada usaha retail itu apa? Maksudnya yang mendapatkan pendapatan harian. Oke. Kan sudah ada beberapa brand yang sudah saya buat, nanti tinggal mengembangkan itu satu persatu. Brandnya apa itu, Pak? Disebutin aja lah, Pak. Oh iya, nanti yang akan nyponsori kita nih. Oke.
sepatuku, cuci sepatu, Pak. Cuci sepatu. Namanya sepatuku. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau cuci sepatu silakan ke Magal Tama nomor 19. Nggak usah dipromoin, Pak. Sepatunya harus sepasang apa satu tok? Bisa, Pak? Ya, terserah dia lah gitu ya. Iya. Terus setelah usaha retail Nanti ada usaha ya yang sifatnya bulanan, seperti kan sudah bikin recording musik, terus tim videografi gitu sih. Sama nanti untuk yang kita juga buat yang project yang bentuknya proyekan lah. Bisa bukan di dunia event ya, karena sudah di Andra. Saya lebih ke project aja sih, kayak misalnya ngerjain activation, ngerjain apa kayak tapi gitu. basicnya tetap entertain lah. Tetap ya. lah, basicnya di entertain. Cuman mungkin diluaskan. Ya, wadah-wadahnya diluasin. Kayak begitu, Pak. Oke. Kalau masyarakat podcast ada yang nanya, silakan di kolom komen. Iya, di kolom komen, dan juga mau tahu saya gimana di Mas Bram, link description-nya, atau pengen cuci sepatunya di sepatuku. Nah, kalau sepatumu ya sepatunya dia sendiri lah. Oke, kalau gitu ya wis, episode kedua sampai di sini ya, Pak ya. Iya, saya baru ingat kalau ada episode selanjutnya. Nanti episode ke ini sudah berapa menit ini? Iya, enggak apa-apa, nanti ya, nanti lagi. Dikat-kat ya Pak Apo ya. Siap. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih masyarakat podcast. Kita ke episode selanjutnya. Bye bye. PSK Podcast sehabis kerja.